Mulai dulur Mamang, tebak-tebakan kurma heula nya. Oke. Kurma-kurma apa yang bikin sedih? Naon Kurma mang? tuh. Kurma nyun. Oke. Orang punya nih. Kurma apa yang bisa dipakai mandi? Naon tah? Kurma mandi. Kamar mandi. we, Oh, kamar ya. Orang ge boga. Aya. Kurma anu pikaresepkeun batur. Apa tuh? Kurma BRI. Oh, kurma Bayar, BRI. ayahnya, Iya, iya. ayah. Iyalah. Anu mah hutang pasti bakal arapalin gitu. Ya, benar-benar. Ulah di skipnya. Nah, Iya. ngomongin kurma ini ya. Kurma. Bukan dengan tebak-tebakan. Mhm. Kurma ini memang tidak bisa dipisahkan di bulan Ramadan. Betul. Ya. Sepenting itu kurma. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia lah ya, khususnya Iya. di Garut mungkin, di pinggir-pinggir jalan yang tadinya jualan martabak misalkan beralih ke Kemudian jualan kurma. Nah, Berarti gitu. cirinya deket Kak puasa. Puasa selain iklan Marjan udah naik misalkan gitu ya. Marjan, kurma. Nah, kalau ngomongin kurma kan selalu menjadi apa tagline gitulah ya. Berbukalah dengan yang manis gitu. Karena memang kurma apa? Yang manis belum tentu setia. Enggak, yang manis belum tentu kurma. Oh iya. Bisa jadi marjan. Iya. Nah, sepenting apa sih Mang kurma di bulan puasa ini khususnya gitu? Iya, penting sekali, Mang. Iya, karena pertama kurma itu manis, Iya. tapi tidak seperti janji. Oke. Asik. Janji siapa? Janji manis. Oke. Iya. Biasa ya betul tadi Bang Yes, kalau ada kurma pasti itu identiknya dengan Ramadan. identik dengan bulan Ramadan. Oke. Kalau sudah kecium aroma kurma, sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Kurma ini memang sudah menjadi primadona. Oke. Primadona tahunan selama di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kurma itu berasal dari mana, Mang? Dari Timur Tengah sih Timur biasanya. Tengah, Arab ya. Iya. Nah, kenapa sih harus dengan kurma? Iya. Kenapa tidak dengan salak atau Oh, Dengan nangka badag gitu. nangka badak atau samangka ya kan yang manis. notabene buah-buahan yang ada di negara kita ya kan. Bahkan kurma mengalahkan rating kolak lah. Oh, iya. Kolak cendol eleh lah Iya, ya, iya. tapi ku kurma gitu. Bahkan berbagai jenis selalu ada ya kan disajikan dengan kemasan-kemasan yang mahal lah. Betul. Menarik, online banyak lah. Yang tadinya gak jualan, tiba-tiba dia jualan. Pasti kurma. Yang jualan sama tangkai-tangkainya. Iya, sama tangkai-tangkainya, sama pohon-pohonnya. Pohon-pohon. COD. Di packing laku main. Itu COD emang gitu. COD-an. Digusur tanggal korbannya. Iya, itu menjadi hal yang sangat menjadi bombastis lah ya kurma itu. Kenapa sih harus kurma? Kenapa selalu kurma di bulan Ramadan? Dan apa sih rahasia-rahasia? Ada gak sih rahasia-rahasia yang ada di dalam kurma selain kurma membuat kita kenyang kalau dimakan dan manis tentunya lah. Oke, kita pertama membahas bahwa kurma itu memang tumbuhnya hanya ada di Timur Tengah. Daerah gurun gitu emangnya. Ya, di gurun, di daerah Jazirah Arab. Di Indonesia tidak ada. Di daerah-daerah tropis itu tidak akan hidup. tumbuh, tidak hidup, tidak Oke. tumbuh lah. Tapi hanya di daerah-daerah yang bercuaca panas tandus. Gurun pasir gitu. Ya, gurun pasir. Karena pohon kurma itu hanya tumbuh di tengah-tengah gurun pasir. Sampai-sampai Siti Maryam itu ketika melahirkan itu bersandar kepada pohon kurma. Pohon kurma. Nah, itu banyak sejarahnya. Bahkan 20 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Itu buah-buah yang lain tidak ada. Tidak seistimewa kurma lah. Ya, seistimewa itulah gitu. Ya, tidak seistimewa itu. Hadis-hadis banyak dijabarkan bahwa keutamaan kurma. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, haruskah kita berbuka dengan kurma? Yes. Sebelum menjawab pertanyaan itu, orang rek nanya nih kamarane, kamang mul, resep tuh ka kurma secara selera. Resep sih. Resep. Manis. Apapun itu, mau yang kering mau yang basah. Yang kering justru. Yang kering enak. Yang basah itu
cenderung lebih manis. Giung lah kalau orang Sunda. Giung. Terlalu manis. Terlalu Iya, manis. Karena kurma itu kan ada yang Anu hejo kering, ada yang kene. basah, turup, namanya kurma turup, Mm-mm. kurma basah. Oke. Ya yang lembek lah ya, Iya. yang giung yang tadi terlalu manis. Ada juga kumar yang kering, tamer. Ya. Namanya Oke. kurma tamer yang Tamer. kering gitu. Karena- Tupperware. Tupperware. Tuh, ada tamer waktu, tamer. Timer. Neangan. PR ya episode berikutnya. Tamer memang. Oke, jadi ada 2 jenis kurma turup, kurma basah sama kurma tamer. Tamer. Baik, kita coba mengulik satu hadis Mm-mm. bahwasanya Rasulullah SAW dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutub, kurma basah. Oh kurma. Oke. Iya, itu kebiasaan Nabi, kurma basah. Hmm. Kalau gak ada, jika tidak ada rutub, maaf bukan turub ya, rutub. Nah, Jika tidak ada rutub, kurma basah, maka beliau berbuka dengan tamer, kurma kering. Yang Kurma kering. kering. Ya, sebagai Oke. penggantinya kalau tidak ada yang kurma Basah basah, dan kurma kering. kering. Oke. Tapi kalau jika tidak ada kurma, banu merah mah, kurma gitu, maka beliau meminum dengan seteguk air. Itu. Jadi biasa banyak yang menyunahkan itu kurma dengan air gitu. Dan Rasulullah menganjurkan kita memakan kurma itu harus ganjil. Ganjil. Gitu. Untuk genap, satu. ganjil genap Enggak, itu di Jakarta malah. Bisi ayeuna ganjil isu genap Oh gitu. iya. Atau Mau mobilnya. 1, mau 3, mau 13 pek wae. Bisa, tapi biasanya antara 1 sama 3. Oke. Nah, itu anjuran ya. Hmm. Gimana kalau 2? Nah, misalkan kan kita suka diberi tajil ya kan. Aha, 2 ewang misalnya tuh gitu. Iya. Dua, emang. Seharusnya kalau orang mau ngabere tajil diganjilkan biasa sesuai dengan sunnah Rasul. Oke. Kasih 1 bungkus 1 atau 1 bungkus 3 lah ya gitu. Ada secara alasan Mang itu mungkin kenapa Rasul nganjurkan ganjil gitu. Karena Allah suka yang ganjil. Oh gitu. Mungkin ke sana maksudnya ya. Tapi Hmm. itu biasanya ada hadis yang ada penjelasan, ada hadis yang tidak ada penjelasan. Pokoknya mutlak aja ditiru gitu. Cuman tadi di Ganjil aja. di Rasul disunahkan Disunahkan ganjil dengan gitu, ganjil, makan ganjil kurmanya saja. gitu. Iya, oke. Yang tapi tadi urutannya ada basah dulu. Oke, Ya, basah. Kalau udah ketangkap basah berarti kering. Air ketangkap keringnya. Ketangkap kering nggak ada. Kalau jarang ketangkap kering harus diguyur dulu pakai air. Kecebur lah. Ya, jadi ketangkap basah. Ketangkap basah. Itu ini basah dulu. Kalau gak ada basah, kurma kering tamer. Kalau gak ada dua-duanya, kurma baru cukup dengan Air. 1 teguk air. Hmm. Kemudian orang pernah baca tadi ternyata kita tuh tidak boleh langsung minum air dingin. Suka ada tuh air Oh iya segar. benar-benar. Langsung ketika Kan seger berbuka. gitu Mangnya. Seger mah. Ya, ini segar kan suka hausnya. Tapi itu sebetulnya tidak dianjurkan. Oke. Menurut dokter, tadi Iya. ada penjelasan dokter. Secara medis. Iya, secara medis. Dan kita dianjurkan untuk buka puasa. Berbuka puasa dengan kurma karena kurma itu rasanya manis. Manis. Kenapa? Karena setelah kita melaksanakan puasa sama seharian, mengosongkan perut Ya. dari makanan sehingga kondisi liper lah. Liper hati tidak mendapatkan suplai makanan dari perut. Ya. Nah, kemudian dan tidak dapat mengirimkan ke seluruh sel-sel tubuh karena kosong ya, karena Iya. kosongnya perut. Kemudian padahal rasa manis itu dari kurma itu merupakan sesuatu yang sangat cepat meresap di dalam tubuh kita dan paling disukai oleh liver kita selama seharian dikosongkan perut itu. Apalagi kalau dalam keadaan kurmanya basah. Makanya kata tadi urutannya basah dulu. Basah dulu. Baru kering. Ya iyalah. Basah dulu, utamakan basah. Makanya Rasul mengutamakan basah dulu. Karena itu yang sangat dibutuhkan oleh liver kita. Setelah itu liver hati pun memproses dan melumatnya rasa manis itu serta mengirimkan zat yang dihasilkan ke seluruh anggota tubuh dan otak menjadi Glukosa. Nah itu ya pentingnya kita berbuka dengan yang Manis. Manis. Yang kurma berarti ya bukan. kurma. Kalau kurma yang manis itu. kan bisa apa aja. Bisa apa saja. Semang Tapi zaman di kan sini- juga manis gitu ya. Iya.
Iya, tapi di sini yang ditekankan yang disunahkan lah ya. Iya. Iya. Iya, banyak ya sih yang manis, yang manis banyak. Tapi yang disunahkan di sini adalah kurma yang manis, kurma yang basah. Kalau tidak ada kurma yang Kering. Kemudian air sebagai pembersih, air minum ya, air putih. Air minum gitu. air mineral lah. Iya. Ya. Dari Air pegunungan. air pembersih bagi usus manusia, Oke. membersihkan. Cleaning service. Cleaning usus. Cleaning service. Dan itulah yang berlaku alamiah hingga saat ini. Jadi air sebagai netralisir, Iya. pembersih usus, kemudian kurma sebagai penyuplai Glukosa. Nah itu seharusnya menjadi kebiasaan kita setiap hari. di setiap berbuka gitu. kita berbuka puasa. Sebelum kita memakan makanan yang berat. Malah yang tadi yang orang dapatkan tadi informasinya, setelah kita memakan kurma misalkan 3 atau 1, kemudian ditutup dengan air minum. Lalu kemudian biasanya sholat maghrib. Nah kita seharusnya tunggu setengah jam sebelum memakan makanan berat. Dari habis kita berbuka gitu. Iya, dari habis kita berbuka, kemudian sholat 10 menit lah ya, 15 menit. Nah, baru hitunglah berapa sisa 5 menit lagi lah misalkan. Baru kita makan yang berat. Jangan langsung misalnya tajil dengan makanan ringan terus langsung disambung makanan berat, cireng bala-bala gitu. Penyerapan tadi mungkin kandungan gizinya tina kurma salah satu emang belum terserap maksimal mungkinnya. Belum terserap. Jadi sebetulnya kita tuh tubuh kita seperti mesin lah ya. Sama halnya kita kalau misalkan dipakai setiap hari. Di starter, digejlek, dipleter kalau bahasa orang Sunda. Terus dipakai secara terus-menerus tanpa henti, tanpa ada jeda, itu kan bisa merusak. Ya. Nah, sama dengan tubuh kita juga. Di kayak pemanasan heula meureun gitu nya dikasih makanan ringan gitu. Pemanasan dulu gitu. Nah, itu sebetulnya hadis yang sangat luar biasa mengistimewakan kurma, betapa kurma itu bahkan menjadi kebiasaan Nabi. Makanya kalau kita berbuka dengan puasa dengan kurma, maka insya Allah kita mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Rasul. Ini harus clear dulu nih, Mang. Harusnya clearnya gini. Bener ada gak keterangannya bahwa kita itu harus berbuka dengan yang manis? Ya. Karena kan ini sering dijadikan ikon, sering dijadikan marketing oleh pabrik-pabrik yang memproduksi makanan-makanan manis, sehingga tagline berbukalah dengan yang manis seolah menjadi wajib, harus gitulah ya. Nah, itu benar gak sih? Ada gak keterangannya maksudnya? Ada gak keterangannya berbukalah dengan yang manis misalkan? Oke, memang Mang, setiap Ramadan itu apalagi menjelang berbuka puasa di reclap atau di spanduk-spanduk lah ya, banyak iklan-iklan di swalayan di sebagainya, itu berbukalah dengan yang manis ya kan. Nah itu sebetulnya adalah tagline atau slogan-slogan untuk menggiring opini menggiring opini atau bahasa marketing benernya gitu. marketing lah, tapi itu ditegaskan itu bukan hadis dari Nabi. Bukan dari ranah agama lah ya. Tidak ada keterangannya. Tidak ada keterangan yang valid, yang sahih bahwa berbuka itu harus dengan yang manis. Tapi itu mungkin lebih kepada menitik beratkan secara medis lah ya. Bahwa kalau orang yang berbuka puasa itu dianjurkan berbuka dengan yang manis. Dan ini disambungkan relevansinya dengan hadis Nabi. Bahwa Nabi biasanya berbuka puasa dengan kurma basah. Manisnya tadi. Yang tadi yang manis. Iya, benar. Nah, bahkan dikatakan bahwa berbuka dengan manis itu tidak hanya dengan kurma, bisa saja dengan buah-buahan yang ada di negara kita lah ya. Bisa dengan jeruk lah ya, apalagi ya. Buah naga. Apapun itu yang rasa-rasa manis lah ya. Yang jelas bukan makanan atau minuman manis yang hasil dari olahan. Seperti kayak sirup gitu, Mang. Itu orang wafer berarti tidak dianjurkan. Termasuk wafer kan olahan ya kan. Mungkin tidak ada pohon wafer ya kan. Tidak ada. Pohon petik wafer enggak ada. Yang jelas tidak dianjurkan memakan manis yang olahan gitu. Olahan ya, yang olahan tapi supaya alami gitu, Mang, alami jadi lebih sehat kan ya. Itu yang dianjurkan secara medis Kemudian kalau kita berbicara berikutnya tentang keutamaan kurma lah ya.
kurma ini lagi-lagi memang dikhususkan ada satu hadis kurma, satu jenis kurma itu banyak. Ada kurma sukari, yang populer di Indonesia ada 2 ya. Kurma sukari, kurma basah yang garede. Bukan nama legit lah ya. Iya. Pulen. Kapan lagi itu Mang kurma? Kan jualan kurma kan? Sekarang. Enggak sekarang, oke. Udah pensiun mah. Oke. Kemudian yang kedua adalah kurma ajwa. Oke. Kurma ajwa pernah lihat bentuknya? Pernah di internet. Iya, kumaha cek pernah teh. Agak sedikit kehitaman kan? Oh iya, betul. Kalau Nah, ajwa, itu kalau kurma sukari kecoklat-coklatan. kecoklatan. Kurma ajwa itu hitam pekat lah ya. Pekat. Tapi masuk ke dalam jenis kurma tamer, kurma kering. Kering. Nah, hebatnya kurma ajwa ini sampai dikhususkan di dalam hadis Nabi. Nah, dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma, 7 ganjil ya kan, ganjil lagi, pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun maupun sihir. Itu khusus sehebat itu makanya sehebat dari itu khasiat dari kurma itu gitu. Betul. Bahkan di dunia ruqyah saja ketika ada pasien yang terkena sihir atau terkena ain, itu disarankan konsumsi kurma. Harus 7 karena sesuai dengan hadis. Itu batasannya mutlak. Bukan muqayyad. Muqayyad itu kan fleksibel lah ya. Tapi ini mutlak harus 7 kurma 7 butir ya. Bukan 7 kilo. Bukan. Apalagi 7 drum. Batai kemerdekaan. 7 butir dan efeknya adalah terhindar dari racun maupun sihir. Itu saking hebatnya. Padahal kurma loh, buah-buahan ya kan. Tidak ada buah-buahan lagi yang bisa menghindarkan diri dari racun, sihir. Yang ada juga menghindarkan diri dari kelaparan. Itu banyak masalah ya kan. Iya. Itu saking istimewanya kurma sampai dispesialkan oleh Allah, sampai dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masalahnya adalah bagaimana sih sikap kita terhadap kurma? Iya. Maksudnya sikap gimana? Udah sopan santun gitu. Punten kurma gitu. Untuk asosiasi pecinta kurma, mohon maaf ya. Ya, maksudnya adalah masih banyak orang-orang yang mungkin ke-trigger lah ya. Ke-trigger gimana nih maksudnya? Kalau gak ada takjil, gak ada kurma, berasa kurang gitu. Nah, tajina teh jeung kurma gitu kan. Nah, betul aya kurma, betul meuli-meuli kurma acan. Kalau misalkan di Indonesia lah ya. Idul Fitri selalu ada kupat. Kalau gak ada kupat, Satu lebaran gitu. Tetap Idul Fitri sih. Setelah Idul Fitri. Mana teh gak ada kupat? Nah, itu kan selalu ditanyakan ya kan. Walaupun biasa mahal oke kan gitu ya alasannya nama gitu. Selalu jadi ikon lah ya. Benar. Nah, bagaimana sikap kita kalau misalkan jangan sampai kita memiliki kewajiban keharusan untuk kurma karena tidak semua orang menyukai kurma. Atau mungkin tidak semua orang puntennya bisa membelilah gitu. Kan beda-beda harganya kan ya kurma teh. Ayo 10.000-nya. Jauh deh misalnya kan gitu. Di Zimbabwe misalnya. Ya, tidak tersedia lah ya di lingkungan. Iya, itu bisa diganti. Jadi maksud orang mah ada orang mungkin ingin mendapatkan pahala dari berbuka dengan kurma tapi tidak mendapatkan kurma itu. Ya udah dengan air yang tadi itu. Jadi jangan memaksakan diri jauh-jauh ke Bandung beli kurma 10.000-an demi hayang ngedapatkan sunnah Rasul pas buka gitu Bangnya. Padahal ternyata ketika tidak ada kurma pun air putih pun itu bagian dari sunnah Rasul gitu. Makanya tadi kan tidak ada kurma basah, kurma kering. Tidak ada kurma kering maka air seteguk air pun sudah cukup. Makanya Rasul seperti itu. Jadi kita Islam itu kan ini persisnya memudahkan ya kan? Tidak menyulitkan ya. Kalau menyulitkan itu kan apa tuh maksudnya Pak? Begini Pak. Ya bapak-bapak lah ya. Bapak kan suka gitu. Jadi tadi gitu emangnya ketika misalnya memang orang ulah terlalu mengkhususkan lamun orang tidak dapat menjangkau kurma mah gitu. Tapi solusi dengan air putih. Tapi ada kadang emang puntennya kadang-kadang suka orang-orang anti kurma gitu. Karena dengan katakanlah mah ada
Arab Di cenah Timur gitulah, Tengah. di Timur Tengah, dari di Arab. Arab ting lah gitunya. Ya. Di urang ge tadi non teh banyak lah buah-buahan anu manis-manis gitunya. Arabisasi. Iya. Ini mah gitu. gitu. Iya. Jadi Budaya. setidaknya sudah terjawab dengan tadi penjelasan Timang Adin ya, bahwa Iya, ternyata memang kurma ini sendiri itu sudah ada hadisnya gitu. Hadisnya. Ketika kita bisa berbuka dengan yang manis dan khususnya dengan kurma gitunya, Ya. itu orang aya pahalana gitu, Iya, Mang. iya, betul. Jadi bukan orang sok Arab sok naon gitu lah gitu kan Iya, ya. iya. Karena memang kita bukan orang Arab, Ya. tapi kita kan nabi kita orang Arab. Arab. Iya. Semua nabi-nabi diutus di Negara Arab Gak ada yang gitu. di Garut ya kan, gak ada di Iya. Indonesia. Jadi Iya. tidak mau bukan berarti karena gini, Nabi itu untuk universal. Iya. Nah, apapun wahyu yang dikatakan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi wahyu untuk siapa? Untuk kita semua. Hmm. Walaupun kurma hanya ada di Arab, tapi itu kan go internasional ya kan? Iya. Ya semua negara ada. Jadi berlaku untuk kita. Jangan sampai kita tidak menyukai kurma, tapi jangan sampai membenci hadis ini, tidak membenci hadis ini atau mengeneralisir. Oke. Oh jangan kurma mulu dong. Nih jeruk nih kan. Iya. Ya, Jeruk kita Garut tuh- asli Garut, gitu. Iya, Iya. Garut asli, jeruk asli ya kan. Apalagi dodo, Ya. dodo wae aya banyak. Ada dodol kurma. Oh ada. Ada. Tuh kan di dodo aja piknik. dikombinasi sama Iya kurma. dong. Ya ada. Piknik ya kan. Ya. Tapi itu di endorse. Enggak dong. Pak Haji atau Acan. punten. Anda kan ex dodo. Iya, saya mengerti Pak, arahnya ke sana. Iya, jadi sekali lagi kita ditekankan berbuka dengan yang manis, yang tadi Mhm. kembali ya secara medis Ya. dibutuhkan untuk manis. Tapi kalau kita ingin mendapatkan nilai atau keberkahan atau pahala dari sunnah Rasul, maka kita utamakan dengan kurma. Kalau ada. Ya, tapi kalau misalkan di depan kita ada buah-buahan, nah berarti Nggak kita apa-apa, ada kembali salahnya kepada gitu. prinsip bersyukur lah ya. Iya, Bersyukur di rumah kita ada apa, ada semangka lah ya, ada sirup-sirup lah ya, nggak apa-apa kita terima sebagai tanda syukur. Tapi lebih baik lagi kalau kita memiliki rezeki yang lebih, bersedekah kepada orang yang berbuka puasa dengan kurma itu pahalanya sangat luar biasa. Sama gitu ya pahalanya. Memberi apa? Memberi Buka. memberi makanan, sedekah makanan berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang Sedang berbuka berpuasa. puasa. Nah, jadi itulah ya, di samping khasiat kesehatan dari buah kurma itu, mengonsumsi kurma dapat menjadi amal ibadah jika dilakukan dengan niat mengikuti sunnah Rasul. Nah, dalam hal ini kurma merupakan bagian yang esensial dalam tibun nabawi. Oke. Tibun nabawi itu pengobatan ala Nabi lah ya. Ya. Itu ada biasanya para terapis itu menganjurkan makan kurma, kemudian kismis, air jam-jam, habatus sauda dan madu. Oke. Nah, kurma itu termasuk dalam makanan-makanan yang dianjurkan dalam tibun nabawi. Oke. Tapi untuk tahun ini ya, Mang, kurma itu memang dari Timur Tengah lah ya. Iya. Nah, dari Jazirah Arab ya, Oke. daerah gurun. Tapi untuk tahun ini, tahun lalu kita bebas memilih kurma dari negara mana saja, dari Palestina, dari Mesir, Oke. Arab Saudi, Yordan, apalagi Yaman, itu bebas. Tapi sekarang akhir-akhir ini ada satu jenis kurma yang dianjurkan tidak dikonsumsi, bahkan tidak dibeli. Oke. Sama lembaga yang menentukan yang menjamin kehalalan. Kehalalan atau misalkan yang menjamin peruntukan dari kurma itu sendiri. Iya, jadi ada satu kurma yang dari satu negara, dan satu jenis kurma dari satu negara. Yang mana negara itu yang katanya melanggar kemanusiaan. Oke. Melakukan genosida lah, melanggar hak asasi manusia. Nah, makanya lembaga Islam itu menganjurkan untuk tidak mengonsumsi atau membeli satu kurma itu saja. Oh, mereka punya kurma ya? Punya, karena memang negara itu berada di daerah Jazirah Arab. Kayak kebun kurmaan di timur. Ada. Jadi setiap ada kurma, mereka memproduksi kurma kemudian menjual, memasarkan ke negara kita. Indonesia menjadi sasaran empuk lah, pasar yang empuk ya. Pasar yang empuk. Oke. Itu. Jadi hati-hati kepada dulur mamang kalau misalkan kita cobalah cari tahu lah ya. Ya agak sedikit cerdas lah ya, gitu untuk riset, searching merek-merek apa aja gitu lah ya yang kurma itu dihasilkan dari negara tersebut. Betul, yang dianjurkan. Kurma mana sih yang dibolehkan untuk kita beli? Maksudnya kurma mana yang tidak dianjurkan untuk kita beli.
Oke. Tapi ini bukan kepada bukan karena kurma Bukan itu salah KW. kurmanya. Bukan salah kurmanya, Bukan betul. salah kurma. Cuman Kurma mungkin tidak tadi disalahkan. negara yang memproduksinya gitu, Iya, Mang. iya, Orangnya negara. jujur setuju sihnya tadi ketika memang bukan hanya kurma saja gitu, Mangnya. Iya. Mungkin karena memang kebetulan sekarang lagi musimnya bulan Ramadan, Betul. lagi musimnya kurma gitu Ya. kan ya. Sehingga mungkin saat ini kurma lah yang paling disorot di bulan ini Primadona, gitu ya. ya. Walaupun sebetulnya memang ada produk-produk, dan memang tadi orang sangat setuju ketika memang ada sebuah negara yang punya produk dan dijual ke kita, dan kita tahu bahwa hasil dari penjualannya nanti akan digunakan untuk kejahatan, Ya, ada genosida zubahan. ataupun yang lain, tentu ya kita harus ikut andil Mangnya dalam tanda Iya. kutip. Ya jangan, kalau bisa lah jangan dibeli gitu kan Ya, ya, Tidak karena memberikan dukungan dengan bentuk dengan kita misalnya membeli. kita membeli produknya sama dengan kita mendukung aksi yang dilakukan mereka, kejahatan Iya, mereka betul, gitu. betul sekali. Oke. Nah, Mhm. itu dibutuhkan solidaritas dari kita ya. Yes. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ini momentum gitu ya, Hmm. membangun persaudaraan atau kepekaan sosial Betul. ya kepada saudara-saudara kita, yang mana kita bisa memilih lah, selektif, mencari tahu lah ya Mhm. kurma mana yang dimaksud oleh lembaga Islam ini. Ya. Oke, jelas sudah ya. Berarti memang Hmm. tadi yang dijabarkan oleh Mang Adin mengenai tentang perkurmaan ya, dan beberapa olahan lainnya. Iya. Nah, ini kan bulan Ramadan ini menjadi berkah tersendiri bagi kita, khususnya Iya. segala amalan ya, baik yang sunnah ataupun yang wajib itu dilipat gandakan. Betul, Ya, itu betul. berkah tersendiri dari Iya, iya. Ramadan itu sendiri. Nah, ternyata keberkahan itu juga dirasakan oleh para pegiat ekonomi atau para pedagang yang tadi kurang disebutkan bahwa Mhm. tadinya, bener ini real ya, tadinya dia tukang apa tuh yang cimol kering tuh, moring sorry, moring ya, cimol kering, dia jadi jualan kurma Mang. Di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, selama Ramadan dia jualan kurma. Nah, itu mungkin salah satu keberkahan yang mereka dapatkan khususnya sebagai pedagang Ya, gitu ya di bulan Ramadan, karena memang banyak diburu, jadilah berjualan kurma selama gitu. sebulan gitu. Hmm. Nah, Nah, setelah momentum Ramadan itu habis, balik lagi ke jualan moring ya Hmm. gitu. Ya, jadi memang bulan Ramadan ini salah satu khasiatnya adalah menyuburkan rezeki ya. Ya, benar. Iya, melipat gandakan rezeki juga Hmm. dan menyuburkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia. Ya, Termasuk khususnya kepada pegiat ekonomi yang berjualan kurma. kurma ya. Kurma. Jadi mendatangkan barokah juga. Mm-mm. Tapi sayangnya Mm-mm. tidak semua kurma itu ada yang original. Bagus lah. Original, tapi ada juga beberapa misalkan oknum lah ya. Kayak oknum, Oknum lah pedagang. ya, beberapa pedagang yang ya pastilah di semua sektor, mau dagang kurma, mau dagang baju atau bauan apapun, pasti ada juga yang nakal-nakal gitu. Nakal. nakal yang Hmm. berbuat nakal di dalam perdagangannya, Hmm. yang mengurangi takaran atau Hmm. misalkan tidak jujur lah ya. Nah, termasuk di dalam kurma juga ada yang perlakuan para beberapa oknum yang tidak jujur. Hmm. Yang tidak jujur, Oke. yaitu misalkan mencampurkan dengan gula aren lah ya, supaya terlihat seperti kurma basah. Oke. Nah, itu Di ada keuman gitu Mang kumaha. Iya, jadi misalkan bikin Direndam. adonan gula aren, Hmm. kemudian dimasukin kurmanya. Oh, direndam. Kemudian direndam, Pakai kemudian rinso diangkat. Enggak. Enggak, direndam di ember, bukan di mesin cuci. Oke. Digiling. Oh biar Oke. biar juga manis atau Iya, kuma seperti beureum manis, gitu nya. bukan. Makanya suka ada di tulisan lah ya, kurma asli. Oh, iya. Itu kan ya. Kenapa mesti harus ditulisan ya? Kenapa Seolah-olah ditulis, ya kan? ingin Menegaskan gitu gitu. Dari sesuatu yang 100%. disembunyikan gitu. Didirikan pisan ya. Oh iya bener. Iya, makanya ada kurma asli kan. Bahkan ada beberapa pedagang ibu-ibu lah ya, misalkan, "Mang, ini teh asli kurmanya." Itu Ini mah kadong-dong gitu. sudah, Dilepuk. iya, itu artinya sudah ada kejadian bahwa Oh, ketika oke. itu ternyata ini mah kurmanya dicampur dengan manis buatan. Oh, mana pernah ini terjun ke lapangan Atau misalnya? pernah mengejual gitu. Kayak reportase Trans 7 Mendapatkan misalkan. laporan dari Oke. beberapa asosiasi penjual kurma. Oke, Oh. asosiasinya ada ya. Ini ya, Oke. Ngomongnya sengau gak? Hah? Saya berjualan ini terpaksa karena ekonomi. Selama kita punya Allah. Oke. Jadi kedinya.
Oh berarti ada ya yang Ada, nakal. ya ada lah ya, walaupun kita tahu kurma itu kan sunnah Nabi, tapi ya pasti ada lah yang berbuat Jujur nakal. orang karek tahu sih Mang Adin kan pernah jadi tukang kurma gitu kan ya. Mungkin Iya, bener, bisa aya bener. ciri-cirina gitu. Kurma Iya, emang iya. anu asli jeung anu tadi di rendem ku gula aren Gula gitu. aren. Secara fisik aya atau mungkin dina rasa gitu. Ya edukasi nih, edukasi nih. Dirasa. Orang yang suka terbiasa, yang pernah mencicipi berbagai kurma, Yes. dia pasti tahu. Hmm. Minimal kurma ada manis-manis buatan. Oh Tapi beda. kalau yang orang yang jarang awam sekali, gitu nya. ya awam sesekali minum kurma, sekali makan kurma, Hmm. kebetulan kurmanya yang ada oplosan, Oke. oplosan lah ya, Oke. masih dibutuhkan. Oh ini kurma kayak gini, jadi nggak tahu. Tapi kalau Oke. yang ya kebetulan orang pernah jualan kurma, Iya. dulu tahunan lah, lumayan, Oke, dulu lumayan. tahunan dan ngobrol sama agen kurma. Oke. Ingat orang King Crown ya, mereknya King Crown ya dulu tuh. King Crown. Crown. Merek kurmana Merek gitu. kurmanya dulu kan dia pas Oh, waktu King istri Crown. orang lahiran. Nah jual lagi pahaun. Malam udah 3 tahun yang lalu mah. Isi mana lahiran terus rumah beli Ya, kurma. dia ngasih kurma. Oh. Enak asli. Itu kurma ajwa ya jenisnya. Lupa lagi saya. Ajwa mang, kering. Ajwa. Kering agak kehitaman. Oh bukan aja, kayaknya kurma Heneji. Oh Heneji. Kalau Ajwa mahal mang. Oh. Jadi mirip merek kemarin murah gitu. Oke, beli murah mungkin ya. Oke. Iya, terjangkau lah. Ya. Oke. Jadi tadi Mang Adin dari segi rasa mungkin emang eta mah anu ahlina tahu masalah Iya, rasa yang kurma. tahu. Tapi dari segi fisik gitu. Mungkin nah, ieu mah ada- kalau segi baseuh, fisik, lucir gitu ya. kan menurutnya. Biasa umumnya kurma suka. Biasanya mereka menirukan dengan kurma sukari. Asalnya kurma kering, tapi menirukan menirukan dengan kurma sukari. Kurma sukari itu memang basah, ada coklat tua dan coklat muda. Nah, kurma kering ini coklat tua. Kemudian coklat mudanya itu gula arennya itu. Jadi agak lengket lah ketika cepel. cepel diambil satu ngikut ya kan. Iya. Padahal Itu dipastikan bisa dipastikan dimungkinkan itu ada oplosan secara fisik ya. Secara fisik. Oke, Contohnya ilmu itulah. nih untuk dulur mamang ya. Oke. Orang jujur memang baru tahu dan itu yang sering dibeli ku orang di tiap Ramadan 10.000 satu itu kan. Satu cup itu 10.000. Oh iya. Iya. Iya, yang cup kan tergantung ukuran, yang 15.000 agak lebar cupnya, yang 20.000 yang ukuran 250 gram kalau nggak salah. Tapi sekali lagi ini tidak semua lah ya. Ya. Tidak semua, bisa jadi ada yang memang benar ori-ori tapi mereka memiliki inisiatif untuk pick up. Iya. Ada juga ya. Oh ada gitu ya. Ada yang Belinya satu karung misalkan. 3 kilo lah, satu dus itu 3 kilo. Oke. Itu tidak dibungkus, langsung 3 kilo. Nah, kemudian dibuat kemasan, diecer. dan tidak dicampuri apapun. Itu ada banyak juga yang ada. seperti itu. Oke. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir. Saya ulangi biar tidak tertawa. Mengsengsarakan. Tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa digeneralisir. Oke. Ada juga ya, banyaklah yang jujur ya, mudah-mudahan banyak yang jujur supaya menambah kebarokahan lah dalam usaha dagangnya lah. Itu Mang. Oke. Mungkin untuk dulur mamang bisa diperhatikan lagi ya. Meskipun puasanya lumayan sudah cukup 2 minggu atau lebih gitu. Nah dari sekarang nih setelah nonton ini, setelah mendengarkan ini, bisa lebih aware, bisa lebih hati-hati dalam memilih kurma. Ya, selektif lah. Tapi sih orang lebih percaya ke kurma-kurma yang dijual di minimarket, di supermarket yang memang sudah jelas gitu kemasannya gitu. Terus kadang mereka ada jelas ada BPOM-nya juga gitu kan. Secara legalitas jelas lah gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Nyaman lah ya untuk lebih nyaman, lebih aman dan kita. ke orangnya juga lebih pasti. Oh ini pastilah ini masa yang kemasan gini KW gitu. Itu yang pasti tidak ada tulisan made in China lah gitu. Kemasannya. Kan tidak ada tulisan asli. Iya. Asli. Di tulisan patlot. Oh iya. Gitu. Mang ada tambahan atau mungkin punya pengalaman sendiri itu beli kurma? Belum pernah beli kurma. Pengalamannya pernah ya. Terus siang hari lihat kurma berjalan. Oh iya benar. Apa itu? Cungunguk.
kecoa guys. gitu Kecoa berjalan kayak kurma. Tapi ya. bisa aja kecoa direndam di gula aren. Itu kan kayak basa-basa lengket. Kok ada kakinya? Ya bukan sunnah Nabi. Ini mah fear factor. Oh iya, fear factor. Tantangan makan kecoa. Oke, cukup mungkin Mang Ya, untuk cukup. kali ini ya. Hmm. Sekali lagi untuk dulur Mamang bisa lebih selektif lagi lah ya. Ya. Hati-hati dalam memilih kurma. Betul. Dan Semoga menambah wawasan ya dan menambah giroh lah ya untuk mengutamakan berbuka dengan kurma. Selain mendapatkan kesehatan juga mendapatkan keberkahan dari pahala mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena tadi dibuka dengan tebak-tebakan ya, sekarang kita tutup dengan pantun. Oh, pantun. Katanya Mang Adin punya pantun. Silakan Mang Adin. Katanya nih. Kuntilanak sakit koma Cakep. karena ketendang bola. Cakep. Berbukalah dengan kurma Cakep. agar mendapatkan pahala. Cakep. Cakep.